Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas rajut selempang yang ke-10. Nah, motifnya seperti ini, seperti buah semangka ya. Ada jalur-jalur hijaunya. Nah, semoga videonya nanti mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini adalah benang dengan ada yang merek Sri Melati warna hijau, dan yang ini mereknya Ananda, dan ini tidak ada mereknya ya, semuanya poli. Lalu hook ukuran nomor 3 tulip. Saya mulai dengan yang ini. Pertama, buat awalan magic ring dengan 2 rantai. 1, 2. Kemudian buat 15 DC di ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rapatkan. Kemudian slip stitch di puncak DC yang pertama. Dua rantai. Selanjutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 2 DC atau increase DC. Jadi ada 15 kali increase DC. Increase DC pertama, increase DC kedua, increase DC ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, dan terakhir yang ke-15. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, langsung ganti benang. Slip stitch ganti benang. Dua rantai. Benang yang warna tadi tidak usah diputuskan ya. Selanjutnya kita akan mulai membuat FPDC atau front post double crochet seperti ini ya. Jadi dari sini lilit benang, langsung masuk lewat belakang keluar, kemudian buat seperti DC biasa. Nah, kemudian langsung ganti benang sebelum selesai DC-nya ya. Di lubang berikutnya kita buat increase DC.
increase DC ya, 2 DC di satu lubang. Nah, DC yang kedua kita langsung ganti benang lagi ke warna yang hijau tadi. Kemudian kita buat kembali FPDC ya, FPDC. Ganti benang lagi sebelum selesai FPDC-nya. Kemudian di lubang berikutnya sama seperti tadi buat increase DC. Nah, ini DC yang keduanya. Sebelum selesai ganti lagi benangnya ke benang yang warna hijau. Kemudian buat FPDC di lubang berikutnya. Ganti lagi benangnya sebelum dia selesai. Lubang berikutnya buat increase DC. Nah, seperti ini ya, ganti kembali benangnya dan ulangi cara ini hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. Oke, pengulangan terakhir FPDC dengan warna hijau. Ganti benang. Increase DC. Slip stitch, tukar warna, ganti warna ya, slip stitch ganti warna. Dua rantai. Nah, seperti ini. Jadi ini totalnya ada 15 ya, yang warna hijau yang lebih gelap. Kemudian kita kembali, sekarang tinggal ikuti saja pola yang bawah. Yang di sini kita FPDC, langsung sangkutkan FPDC di bagian FPDC yang bawah. Seperti ini ya. Nah, ganti benangnya sebelum FPDC-nya selesai. Nah, untuk berikutnya tadi di bawah itu increase DC, kemudian di sini 1 DC increase DC. 1 DC dulu. Kemudian increase DC. Nah, di DC yang terakhir ini kembali ganti benang. FPDC lagi sejajar dengan yang warna hijau yang di bawah. Ganti warnanya. 1 DC, increase DC. 1 DC dulu. Increase DC. Nah, ganti benang lagi. Oke, ulangi pola ini hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir, ganti benang. FPDC sejajar bagian yang bawah. Ganti benang lagi. 1 DC. Increase DC. Akhir putaran, slip stitch ganti benang. Dua rantai. Nah, seperti ini. Selanjutnya masih kita ikuti FPDC-nya. FPDC, ganti benangnya. Nah, di sini 1 DC 2 kali increase. 1 DC. Kemudian 1 DC lagi di lubang berikutnya. Lalu increase DC.
Ganti benang di DC terakhir. FPDC lagi sama seperti tadi yang ini. Ganti benangnya. 1 DC 2 kali increase DC. 1 DC, 1 DC, increase DC. Oke, ganti benangnya. Nah, ulangi pola ini hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir setelah ganti benang FPDC, ganti benang lagi. 1 DC, 1 DC, increase DC. Akhir putaran slip stitch, ganti benang. Dua rantai. Lingkaran berikutnya masih awal FPDC sejajar. Ganti benang. Nah, kali ini 1 DC nya 3 kali increase. 1 DC, 1 DC, 1 DC, increase DC. Ganti benang di DC terakhir. Kembali FPDC. Ganti benang. Kembali ulangi 1 DC 3 kali increase. 1 DC, 1 DC, 1 DC, increase DC. Nah, ganti benang di DC terakhir. Oke, ulangi pola ini hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir, ganti benang FPDC, ganti benang lagi. 1 DC, 1 DC, 1 DC, increase DC. Akhir putaran slip stitch, ganti benang. Dua rantai. Nah, lingkaran berikutnya yang bagian ini kita masih ikuti FPDC. Ganti benang. Nah, untuk yang warna ini 1 DC 4 kali increase. DC pertama, kedua, DC ketiga, DC keempat, increase DC. Ganti benang di DC terakhir. Kembali ikuti pola yang bagian bawah FPDC. Ganti benang. Ulangi 1 DC 4 kali increase. 1 DC, 2, 3, 4, increase DC. Ganti benang di DC terakhir. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Pengulangan terakhir FPDC, ganti benang,
1 DC, DC kedua, ketiga, keempat, increase DC. Akhir putaran, slip stitch, ganti benang, 2 rantai. Nah, lanjut lingkaran berikutnya, masih ikuti bagian FPDC, ganti benang. Nah, kali ini 1 DC nya 5 kali increase. DC pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, increase DC. Ganti benang di DC terakhir, ikuti bagian yang bawah FPDC, ganti benang, kembali ulangi 1 DC 5 kali increase, 1 DC, DC kedua, ketiga, keempat, kelima, increase DC. Ganti benang di DC terakhir. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Pengulangan terakhir, FPDC, ganti benang, satu DC 5 kali increase, DC pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, increase DC. Akhir putaran slip stitch ganti benang. Dua rantai. Nah, sudah selesai untuk bagian alasnya. Saya tidak akan melebarkannya lagi, tapi kalau teman-teman ingin membuat bagian tasnya lebih besar, ini bisa ditambah putarannya ya. Nah, yang ini diameternya adalah 15 cm. Jadi kalau ingin dilebarkan, lingkaran berikutnya itu yang warna hijau muda, 1 DC nya itu 6 kali increase. Kemudian untuk lingkaran berikutnya 1 DC nya 7 kali increase. Begitu seterusnya. Yang bagian FPDC tinggal mengikuti. Nah, untuk putaran berikutnya saya tidak akan melakukan penambahan. Jadi bagian ini kita akan ikuti saja FPDC dan bagian yang hijau muda itu tetap ya, di sini ada 7, berarti 7 buah DC. Oke, kita mulai lingkaran berikutnya. Pertama, ikuti FPDC ganti benang. Nah, kemudian untuk yang warna ini ada 7 buah DC tiap-tiap ruas. 1 2 3 4 5 6 7, ganti benang. Kembali ikuti bagian yang bawah FPDC. Ganti benang ya. Kembali seperti tadi, 7 buah DC. 1 2 3
4, 5, 6, 7, ganti benang. FPDC. Nah, lanjutkan ya hingga ke akhir putaran. Pengulangan terakhir setelah FPDC 7DC ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akhir putaran slip stitch ganti benang. Dua rantai. Nah, untuk lingkaran berikutnya kita ulang baris yang bawah tadi ya, 1 FPDC dan 7 DC. Pertama FPDC, ganti benang, kemudian sama seperti tadi 7 buah DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganti benang, kembali FPDC, ganti benang. Nah, ulangi terus motif ini hingga ke akhir putaran. Nanti setelah akhir putaran slip stitch 2 rantai, kembali ikuti polanya dengan cara yang sama, FPDC dan 7 buah DC. Kemudian nanti buat beberapa baris hingga mendapatkan tinggi motif ini sekitar 13 cm. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini dari bagian terakhir kita melebarkan itu tingginya sekitar dari sini ya, yang terakhir kita lebarkan. Oke, ini adalah 13 cm. Nah, untuk warna hijau muda sisa benangnya sedikit. Nah, ini bagian dalamnya jadi seperti ini. Tidak apa-apa kalau tidak rapi ya, karena nanti tasnya akan di furing. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan ganti benangnya ke warna coklat tua. Nah, kita lanjutkan. Akhir putaran slip stitch ganti benang ke warna coklat. Satu rantai. Nah, untuk yang warna lain sudah bisa kita putuskan. Oke, kita lanjutkan. Lingkaran berikutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Dimulai dari tempat kita slip stitch. Lanjutkan 1 SC hingga ke akhir putaran. Akhir putaran slip stitch 1 rantai. Selanjutnya kita akan kecilkan bagian atas ini dengan membuat 1 SC 6 kali di crease. SC pertama, SC kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam di crease SC.
Ulangi SC pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, decrease SC. Ulangi polanya hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir SC pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, decrease SC. Akhir putaran slip stitch, satu rantai. Hasilnya seperti ini. Kita akan kembali mengecilkan untuk putaran berikutnya. 1 SC 5 kali decrease, 3, 4, 5, decrease SC. Ulangi SC pertama, kedua, 3, 4, 5, decrease SC. Nah, ulangi pola ini hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir SC pertama, 2, 3, 4, 5, 6, decrease SC. Akhir putaran slip stitch, satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mulai mencari titik tempat saya akan meletakkan ring untuk tali. Karena tidak ada bagian kiri dan kanan, jadi ini bisa kita letakkan di mana saja asal sama sejajar dalam satu baris. Ini saya paskan dulu, jadi ini sepertinya sudah pas satu baris sejajar. Oke, kita lanjutkan. Untuk ring yang saya gunakan ring bulat seperti ini dengan ukuran diameter adalah 2,5 cm. Nah, saya akan mulai menyisipkan ringnya. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke dekat penanda yang pertama ini. Satu SC setiap lubang. Nah, sudah mendekati penanda. Untuk penanda saya akan letakkan 5 SC ya, 2 sebelum, 1 di penanda, dan 2 sesudah di penanda. Total 5 SC. 1, 2, di penanda yang ketiga, 4, dan yang terakhir yang kelima. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang. Oke, lanjutkan ya 1 SC setiap lubang hingga ke dekat penanda yang ini. Nanti kita sisipkan lagi ringnya sama seperti ini, 5 SC untuk ringnya. Nah, ini sudah selesai ringnya, saya sisipkan dua-duanya ya sama 5 SC. Lanjutkan SC berkeliling hingga mendekati akhir putaran. Ini sudah di akhir putaran slip stitch, satu rantai. Lingkaran berikutnya saya akan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC.
Lanjutkan hingga akhir putaran, kemudian nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat kembali SC berkeliling. Jadi saya berencana membuat 3 baris SC berkeliling setelah ring ini. Kemudian tinggal penyelesaian akhir. Nah, ini sudah selesai, tasnya sudah jadi. Saya sudah buatkan tali. Untuk tutorial pembuatan tali bisa cek di kolom deskripsi linknya. Kemudian saya juga sudah buatkan furing bagian dalam dengan lapis busa agar dia terlihat lebih bulat dan mengembung. Seperti ini penampakannya. Dan untuk tutorial pembuatan lapis busa furingnya bisa cek di kolom deskripsi. Nah, untuk ukuran tas ini sendiri adalah bagian atasnya 16,5 cm, kemudian untuk tinggi 15 cm, bagian alas diameter 12 cm, dan lebarnya adalah sekitar 22 cm. Jadi untuk bagian dalamnya cukup luas ya. Nah, untuk sisa benang warna hijau muda ini sisanya segini, sementara yang hijau tua agak lebih banyak ya, segini sisanya 1 gulung, dan untuk coklat termasuk tali ini sisanya. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.